Ada gak sih kayak gue bimbang banget kalau mau ikut organisasi atau kepanitiaan atau pengen jadi aktif di kelas atau sekedar ngomong sepatah dua kata di depan banyak orang. Dan itu cuma karena gue introvert dan sifat pendiam gue. Sering sih dikasih banyak kesempatan buat ngomong, udah berusaha juga buat ngomong banyak, tapi ya emang gini, susah buat dipaksain. Yang gue lihat, orang-orang di sekitar gue ngeliat yang kayak gue gini. Agak gimana gitu, sering gak dianggap lah, nganggep gue ansos lah, nganggep gue gak asik lah. Gimana ya caranya biar gue bisa kayak orang lain, biar gue percaya diri dan bisa jadi orang bawel yang disukai banyak temen. Yang bisa gue lakukan sekarang adalah terima aja kekurangan gue, tapi yang masih gue pertanyakan, introvert itu pantas disebut sebagai kekurangan atau bukan? Oke. Sebelumnya mungkin aku juga pernah ngerasain apa yang kamu rasain, khususnya untuk dulu sebelum aku jadi orang kayak gini. Aku dulu pernah jadi orang yang introvert. Aku gak mau ketemu sama orang-orang, dan mungkin yang aku rasain kalau ketemu orang-orang, takutnya orang-orang mikir tentang aku kayak gimana, mikir tentang kalau misalnya aku ngelakuin ini apa sih pasti kayak gitu. Cuman setelah berjalan waktu, aku mencoba untuk membuka diri kepada orang lain dan mencoba untuk bergabung. Kayak yaudah ayo, orang lain ngajak aku untuk main, ayo orang lain ngajak aku untuk pergi-pergi, aku ikut. Dan di situ mulai aku bisa menyesuaikan dengan mereka. Sedang merasa di titik bosan berinteraksi dengan manusia, kecewa dengan diri sendiri. Sering kepikiran kalau diri ini gak pantas untuk orang lain. Sebagai teman, kekasih, anak, murid, kakak. Pantas gak sih diri ini disebut teman, anak, kakak, atau saudara? I have nothing. Merasa sendiri di keramaian, gak apa-apa dan gak masalah adalah kata yang sering terucap. Alhamdulillah, dari semua itu, aku punya Allah yang Maha Mengetahui tanpa sedikit pun lisan mengucap. Hai, mau curhat sedikit. Aku salah satu pengidap penyakit mental yang gak begitu serius. Tapi aku juga perlu datang ke profesional yang biasa disebut psikolog. Sebenarnya panic attack ini udah ada sejak usia 5 tahun. Tapi aku baru tahu panic attack ini adalah bagian dari hidup aku semenjak aku SMA. Kadang tuh suka menggila sendiri, tapi satu sisi butuh privasi buat menggila, soalnya aku tidur sama adek. Alhasil semua perasaan panic attack yang harus dikeluarin, aku tahan sampai sakit banget, rasanya ke fisik atau mental. Mau nangis, curi-curi waktu dulu biar gak ada yang lihat. Pergi ke psikolog pun usahain orang tua gak boleh tahu karena malu. Sebagai anak pertama gak mau nyusahin keluarga dan selalu pengen kasih yang terbaik buat mama papa. Adik-adik makanya gak boleh ketahuan kalau ada panic attack. Eksi, thank you udah kasih wadah buat ngetik panjang gini. Biasanya ngetik panjang buat ngetik kayak gini aku ketik di grup lain yang isinya aku sendiri. Jadi seakan-akan aku lagi curhat sama orang. Sukses lu aku, Sarah. Ini relatable banget. At my lowest, I tried to kill myself di banyak kesempatan. Kalau cuma suicidal thoughts masih ada. Cuma gue sayang banget sama Umi. Itu yang bikin gue udah gak pernah buat nyoba lagi. Ini kebetulan banget ngambil ceritanya emang
mirip banget ya sama pengalaman. Aku motivasi nggak mencoba lebih baik itu emang ini adik-adik, karena sayang sama mereka, tapi karena itu sayang sama mereka itu melebihi sayang sama diri sendiri. Hai, numpang cerita ya. Gak tahu sih ini aku yang lebih apa gimana. Tapi kalau menurut kalian, jadi anak perempuan pertama tuh berat gak sih? Banyak banget tanggungannya. Sebenarnya orang tua gak pernah nuntut sih, tapi ya sadar diri aja. Gak sih kalau umur sekarang masih minta ortu, apalagi hal-hal yang bersifat pribadi atau kebutuhan sendiri. Kadang capek sih kuliah sambil jualan, tapi kalau nggak jualan nggak bisa jajan. Kadang irit sih ada ya sama orang yang orang tuanya punya privilege, kayak hidupnya enak, mau belajar pun udah terfasilitasi dengan baik. Rasanya pengen tukar nasib sehari aja kayak di TV-TV, hahaha. Tapi udahlah, ambil hikmahnya aja nggak sih? Lagian Allah gak mau hambanya melebihi kapasitas sang hamba tersebut. Ya udah ya, gitu aja. Emang gue rada-rada sih suka ngeluh sendiri, tapi yang nasihatin juga diri sendiri. Tapi makasih ya ISQ, gue jadi bisa mengutarakan isi hati gue. Hehe. Makasih, sukses selalu. Iya sih, kadang aku juga berada di posisi yang sama banget sama ini. Anak pertama perempuan yang dituntut lebih dalam segala hal. Tapi sebenarnya it's okay sih, kalau misalnya kita jalanin aja, pasti Allah bantu kita sih. Emang berat, tapi it's okay, semuanya akan indah pada waktunya. Semangat. Oke, kedua, seandainya Tuhan tidak melarang bunuh diri, maka dirinya sudah hilang. Manusia gak ada yang bisa dipercaya. Buat kamu yang nulis ini, apapun kondisi kamu, percayalah kalau kamu tuh punya Tuhan. Kamu jaga apa yang Tuhan berikan buat kamu, maka Tuhan tuh atau Allah bakal bantu kamu. Jadi apapun masalahnya, gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Pernah nggak sih ada di titik pengen banget maksimalin waktu muda dengan banyak kegiatan bermanfaat, tapi ketika mencoba untuk menyibukkan diri dengan mengemban amanah sana-sini, nampaknya raga dan pikiran tidak menyanggupi. Langkah jadi nggak karuan, jadi nggak fokus, kontribusinya jadi nggak maksimal. Keteteran dengan prioritas utama, jadi terlalu sibuk dengan dunia sendiri, sampai jarang interaksi dengan keluarga. Pada akhirnya ngerasa capek dengan rutinitas sendiri. Am I in the wrong way or my way is wrong? Anonim. Aku pernah banget kayak gini ngerasain dimana pengen lo jadi bermanfaat juga, tapi kok malah jadi keteteran sana sini. Akhirnya aku juga pernah mencoba untuk kita balik aja ke tujuan kita hidup. Makna hidup dan tujuan kita tuh apa? Kalau misalkan tujuan kita juga ingin menjadi orang yang bermanfaat dan lain-lain, kita bisa terus mengoptimalkan diri kita, potensi diri kita, namun tetap sadar bahwa kita punya kapasitas diri. Kita tahu ranah diri kita tuh di mana saja, kita tahu kemampuan kita dan keterbatasan kita itu di mana aja. Dan yang terpenting adalah niatkan diri kita, apapun yang kita lakukan ini untuk Allah, dan semoga kamu yang ingin menjadi diri yang bermanfaat, ingin menjadi anak muda yang berkontribusi, semoga
kamu bisa menjadi pribadi yang selalu bermanfaat, menebarkan energi positif bagi siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Bunda Feni, salah seorang dosen karakter di ISQ Business School. Pernahkah teman-teman mengalami kondisi seperti yang tadi sama-sama kita dengar? Jika iya, sebenarnya rasa aman dan nyaman, bagaimana kita menerima dan menghargai diri kita, juga ketika kita mampu matang secara berpikir, merasakan, dan bertindak, punya kontrol diri penuh, serta mampu beradaptasi, inilah cara ataupun kunci agar kita mampu menjalani kehidupan kita yang tentunya penuh hal yang tak terduga dan kita merasakan ketenangan penuh rasa syukur. Sehingga kita perlu memilih dan memutuskan untuk senantiasa berada di dalam kondisi kesadaran diri seutuhnya, dan tentu saja ini akan mampu mengaktifkan semua panca indera kita dan tentu saja bersumber dari hati kita. Senantiasa kita arahkan fokus hanya kepada satu, Dia Allah yang kita fokuskan. Dan tentu saja ini akan membantu menjaga energi hati kita senantiasa semakin powerful. Ketangguhan mental sesungguhnya sangat-sangat berkaitan dengan erat dengan spiritualitas. Artinya bagaimana? Semakin kita yakin bahwa Dia Allah sebagai sumber energi yang akan memberikan solusi yang terbaik atas semua kondisi kehidupan kita, maka insya Allah kita akan semakin tepat untuk memilih apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita rasakan, dan tentu saja dengan demikian berdampak kepada perilaku kita yang akan terus terjaga sesuai fitrahnya. Nah, dengan demikian teman-teman, kita akan bersama-sama meyakini hal ini dan kita melatihnya, terus mengulangnya menjadi habit kita. Insya Allah dengan adanya Hari Kesehatan Mental Sedunia ini membuat kita generasi emas yang akan terus bangkit bersama dan pastinya senantiasa berada di atas pengawasan dibimbing oleh Pencipta.